Suatu malam, kamu belum bisa tidur. Akhirnya, kamu memutuskan scrolling media sosial dan kamu pun melihat betapa sempurnanya orang lain. Mereka memiliki tampilan fisik yang ideal, tampak bahagia, dan selalu mendapat pujian dari orang-orang di sekitarnya. Kamu menjadi insecure, meski kamu sadar bahwa kamu perlu mengubah rasa insecure menjadi bersyukur. Tapi tetap rasanya berat sekali. Pernahkah kamu merasakan hal tersebut? Ketika seakan-akan kita tidak terpilih di dunia yang sangat mengutamakan penampilan fisik. Ketika kita merasa bahwa kita memiliki fisik yang kurang ideal dan tidak memenuhi standar menarik di lingkungan sosial, akhirnya kita jadi kurang percaya diri di depan umum. Pasti rasanya berat sekali. Kita bingung dan tidak tahu harus apa. Kita akhirnya berusaha mati-matian untuk melakukan diet atau perawatan fisik agar bisa tampak semakin menarik. Namun, rasanya kok seperti tidak ada perubahan. Belum jadi menarik, dompet malah sudah berontak duluan. Ketika hal ini terjadi, kunci utama yang kita pegang adalah dengan mengubah rasa insecure menjadi bersyukur. Memang terdengar klise dan abstrak untuk dilakukan. Tapi, bukan berarti kita tidak bisa mengubah insecure menjadi bersyukur. Untuk mengurangi tingkat insecurity dalam diri, kita bisa menerapkan beberapa cara berikut. Yang pertama, buang jauh-jauh pemikiran tentang standar fisik yang dibuat oleh lingkungan sosial. Dia cantik banget ya, tubuhnya ideal dan proporsional. Kalau si A sih udah dari dulu ganteng ya, atetis banget soalnya. Kita tentu sering mendengar kalimat-kalimat tersebut diucapkan, entah di dunia nyata ataupun di dunia maya. Akhirnya, kita jadi terdoktrin untuk bisa tampil cantik, ganteng, dan menarik. Tapi, pernahkah kita berpikir, sebenarnya yang cantik atau ganteng itu yang seperti apa sih? Coba tanyakan itu ke beberapa teman kita. Setiap orang pasti akan memiliki jawaban yang berbeda-beda. Nah, dari sana kita bisa tahu kalau tidak ada standar baku untuk tampilan fisik menarik dari seseorang. Oleh karena itu, kita harus sadar kalau sebenarnya standar fisik itu hanya buatan lingkungan sosial di sekitar kita. Kemudian yang kedua, buat diri sendiri jadi terlalu berharga untuk sekedar dinilai dari fisik. Meskipun orang bilang kalau kita tidak cukup menarik secara fisik, kita tetap perlu sadar bahwa nilai dan harga diri kita jauh lebih berharga dibandingkan penampilan fisik. Kita bisa mulai fokus untuk mengembangkan minat, bakat, kemampuan, dan juga hubungan interpersonal yang baik dengan orang-orang di sekitar kita, agar kita bisa jadi semakin berharga. Selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah jangan lupa untuk tersenyum. Insecure harus diubah menjadi bersyukur melalui senyuman. Tersenyum dapat meningkatkan mood kita. Percayalah bahwa tersenyum dapat memberikan energi positif baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain di sekitar kita. Jadi, jangan ragu untuk menebarkan senyum manismu. Kemudian, gunakanlah style dan pakaian yang nyaman untukmu. Rasa insecure memang tidak ada habisnya. Kalau kita lihat orang lain yang penampilannya tampak lebih oke, kita jadi ingin berpenampilan seperti itu juga. Bahkan, meskipun kita nggak nyaman atau nggak cocok berpenampilan seperti itu, karena bukan style kita. Kita perlu ingat kalau tujuan utama pakaian adalah untuk melindungi tubuh dan agar kita bisa merasa nyaman saat beraktivitas. Jadi, tidak perlu menyiksa diri dengan memaksa mengenakan pakaian yang memang tidak memberikan rasa nyaman bagi kita. Kalaupun menghindari cermin sementara waktu bisa membuatmu lebih bersyukur, maka lakukanlah. Terkadang meskipun kita sudah sangat keras untuk mencoba menerima diri apa adanya, kita tetap saja bisa merasa down karena satu atau dua komentar. Kamu kok sekarang gendutan dan jerawatan sih? Gak dirawat ya tubuhnya. Mendengar kalimat tersebut dilontarkan kepada kita, tentu rasanya menyakitkan, bukan? Jika memang kita merasa butuh waktu dan perlu menghindari cermin sementara waktu, tidak apa-apa loh. Ada beberapa hal yang memang membuat kita butuh waktu lebih lama untuk menerimanya dengan baik. Jadi,
kita bisa secara bertahap kembali berdamai dengan cermin sembari terus berusaha untuk meningkatkan kualitas diri. Lalu satu hal yang juga sangat penting, yakni kesehatan. Kesehatanmu adalah yang utama sebagai kunci untuk mengubah insecure menjadi bersyukur. Jika diet ketat membuat kondisi kesehatan kita menurun drastis, maka kita perlu mengkaji ulang lagi, apakah diet ini sudah benar untuk tubuh kita. Sebesar apapun keinginan kita untuk tampil menarik secara fisik, kita tetap perlu memperhatikan kesehatan. Ingatlah bahwa nikmat kesehatan adalah sebuah hal yang sangat perlu kita syukuri. Mengutamakan kesehatan adalah salah satu kunci utama untuk mengubah rasa insecure menjadi bersyukur. Kamu boleh meminta saran dari orang terdekat tentang penampilan fisik. Meskipun penampilan fisik bukanlah segalanya, kita tetap harus menjaga dan merawatnya. Kita bisa meminta saran dari orang terdekat, seperti keluarga atau sahabat, tentang penampilan fisik kita. Dengan meminta saran dari mereka, kita juga bisa mendapatkan pencerahan tentang langkah-langkah seperti apa yang perlu kita ambil agar tetap bisa merawat fisik sebaik mungkin. Saran dari orang-orang terdekat kita terkadang juga lebih mudah diterima karena disampaikan dengan cara yang baik. Hal terakhir yang bisa kamu coba untuk kamu lakukan adalah membuat jurnal atau catatan harian. Sebagai manusia, ada kalanya kita kesulitan untuk melihat hal-hal kecil yang sebenarnya bisa kita syukuri. Nah, agar kita bisa belajar untuk lebih bersyukur, kita bisa membuat jurnal atau catatan harian. Kita bisa menuliskan perasaan kita setiap harinya. Kapanpun kita merasa insecure dan kurang beruntung, jurnal ini bisa mengingatkan kita tentang betapa berharganya kita selama ini. Mengatasi insecurity memang tidak mudah. Ketika kita mulai merasa tidak bisa menghadapi insecurity seorang diri, kita harus mencari bantuan sesegera mungkin. Jika masih belum terlalu serius, kita bisa curhat dengan keluarga atau sahabat. Namun, kalau ternyata insecurity ini terus-menerus muncul hingga membuat aktivitas terganggu, kita harus berkonsultasi ke profesional seperti psikolog. Jadi, apakah kamu sudah siap untuk mulai mengubah rasa insecure menjadi bersyukur? Kalau masih berada dalam tahap mencoba berdamai dengan keadaan, tidak apa-apa ya. Perlahan-lahan, kita pasti bisa berdamai dengan keadaan dan mulai mengembangkan nilai-nilai lain yang jauh lebih berharga dibandingkan sekadar penampilan fisik kita. So, be everything to you, not everything to everybody.